pekerja asing, ada masalah kita. Bila ada pekerja asing, ada masalah kita. Daripada Pakistan, daripada mana ke Bangladesh, daripada Indonesia. Tanpa mereka, barangkali Malaysia bukan seperti yang ada sekarang. Bukan lagi Alibaba, tetapi Ali Bangla. Adalah ibu negara Indonesia. Dan saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini. Malaysia lagi-lagi dihadapkan pada persoalan pelik yang sebenarnya bukan hal baru. Tenaga kerja asing. Tapi kali ini bukan sekadar soal jumlah, melainkan soal kualitas, integrasi sosial, dan stabilitas ekonomi. Negara jiran ini kini tengah panik menghadapi lonjakan besar-besaran pekerja dari Asia Selatan, terutama dari Bangladesh. Ironisnya, setelah dulu sempat memperketat masuknya TKI, sekarang justru muncul desakan dari dalam negeri Malaysia sendiri agar Indonesia kembali mengirimkan tenaga kerja ke sana. Loh kok bisa? Yuk kita bedah satu persatu persoalan rumit yang bikin panas dingin pejabat Malaysia ini. Malaysia sejak lama menjadi tujuan migrasi kerja utama di kawasan Asia Tenggara. Dengan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor konstruksi, perkebunan, dan manufaktur, kebutuhan akan tenaga kerja murah dan tahan banting menjadi keniscayaan. Di awal 2000-an, Indonesia menjadi kontributor utama tenaga kerja asing di Malaysia, dengan ratusan ribu TKI tersebar di berbagai sektor. Namun seiring waktu, hubungan diplomatik yang kadang naik turun, isu pelanggaran HAM, hingga kebijakan proteksi dari pemerintah Indonesia menyebabkan arus TKI ke Malaysia sedikit demi sedikit menyusut. Saat Indonesia mulai membatasi pengiriman, Malaysia pun mulai membuka pintu lebih lebar ke negara-negara lain, terutama Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Nah, puncaknya terjadi sepanjang 2022 hingga 2024. Malaysia mengalami lonjakan luar biasa dalam kedatangan pekerja dari Asia Selatan, khususnya Bangladesh. Data dari Departemen Imigrasi Malaysia mencatat, pada tahun 2023 saja, lebih dari 250.000 pekerja Bangladesh masuk Malaysia secara legal, dan diperkirakan puluhan ribu lainnya masuk secara tidak resmi. Kondisi ini makin pelik saat beberapa menteri di Kabinet Malaysia, seperti Menteri Sumber Daya Manusia, mulai mendesak agar keran pengiriman TKI dibuka lagi. Di sisi lain, Indonesia masih menahan pengiriman ke sektor informal karena alasan perlindungan pekerja. Kepada pekerja asing dalam sektor ekonomi di Malaysia antara faktor yang menyebabkan isu struktur dalam ekonomi di mana industri suka beralih kepada rantaian nilai lebih tinggi. Mungkin dahulu kita bercakap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Perhubungan sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Kebersamaan untuk membela kepentingan sosial pekerja asing adalah merupakan satu tuntutan. Pekerja asing di Malaysia dalam semakan yang saya buat, ini yang lama, September 2023, terdapat 2.7 juta pekerja asing di Malaysia. Daripada jumlah itu termasuk 1.8 juta pemegang pas lawatan kerja sementara dan pendatang tanpa izin yang berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 adalah 747,167 orang. Itu 2 tahun hampir 2 tahun yang lalu. Pekerja asing ini menduduki hampir 10% daripada rakyat Malaysia dan menjadi de facto ataupun menjadi sumber besar dalam usaha membangunkan negara. Tanpa mereka, barangkali Malaysia bukan seperti yang ada sekarang. Amerika menukar polisi. Hari ini Amerika lumpuh sebab pekerja asing tak dibenarkan masuk. Mereka terlupa peranan pekerja asing. Tapi kita juga harus ingat kepada pekerja asing, jangan terlupa bahawa di sini tempat mereka bekerja, bukan tempat mereka menduduki di sini sampai bila-bila. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Haji Hussein.
kiranya kalau kadar lebih tinggi diimplikasikan kepada pekerja asing. Jadi bolehkah pihak kerajaan menjelaskan apakah justifikasi pihak kerajaan dalam menetapkan kadar caruman bagi pekerja bukan warga ni sebanyak 2% dan bukannya yang lebih tinggi. Sedangkan di Indonesia, pekerja mencarum 3.7% manakala majikan 2%. Thailand pula mewajibkan caruman 5% daripada kedua-dua pihak. Cukupkah nilai 2% ini sebenarnya? Saya mohon pandangan kerajaan. Secara geopolitik, situasi ini menyoroti dilema Malaysia sebagai negara berpendapatan menengah yang tak bisa sepenuhnya bergantung pada tenaga kerja lokal, tapi juga mulai kehilangan daya tawar di mata negara-negara pengirim seperti Indonesia. Penggunaan tenaga kerja dari Asia Selatan adalah solusi instan, namun ternyata tidak efisien secara jangka panjang. Banyak perusahaan Malaysia yang mengeluhkan masalah komunikasi, rendahnya keterampilan teknis, serta tantangan budaya dan integrasi sosial yang mengganggu produktivitas. Ekonom University Malaya menyebut, penurunan efisiensi akibat ketidaksesuaian tenaga kerja ini bisa menggerus hingga 1,2% pertumbuhan produk domestik bruto tahunan sektor konstruksi. Selain itu, biaya sosial, mulai dari penanganan kriminalitas, kesehatan, hingga pengawasan imigrasi ilegal, juga membengkak. Buat Indonesia, ini adalah momentum. Di satu sisi, permintaan terhadap TKI kembali melonjak, yang berarti potensi remitansi atau devisa pun meningkat. Pada tahun 2023, TKI menyumbang lebih dari 130 triliun rupiah dalam bentuk remitansi. Dan angka itu bisa naik jika pengiriman ke Malaysia kembali dibuka secara masif. Tapi di sisi lain, Indonesia juga harus bijak. Jangan hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga pastikan perlindungan dan hak-hak dasar para pekerja terjamin. Dengan pengalaman sebelumnya, Indonesia tidak boleh asal kirim. Harus ada skema kerja yang adil, legal, dan diawasi ketat. Malaysia kini sedang mengalami dilema besar. Arus pekerja dari Asia Selatan yang dulu dianggap solusi kini jadi bumerang sosial dan ekonomi. Dan dalam krisis ini, Indonesia justru kembali dilirik sebagai penyelamat. Tapi kali ini, kita punya posisi tawar. Jangan asal kirim, tapi kirim dengan sistem, martabat, dan kepastian hak. Kita bukan lagi negara penyuplai buruh, tapi mitra strategis regional dalam dinamika ekonomi ASEAN. Kalau kamu peduli soal nasib TKI dan masa depan kerjasama Indonesia-Malaysia, saatnya ikut suarakan. TKI harus dihargai, bukan dieksploitasi.